Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan mood yang baik, lagi bersemangat. Kalaupun lagi ada yang sedang bingung, sedang resah, maka tema kali ini adalah tema yang tepat buat kalian. Karena tema kali ini adalah temanya tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal secara sederhana adalah menyerahkan segala urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ketahui bahwa dengan bertawakal pada Allah, maka apa yang menjadi sumber kesedihan, sumber kerisauan itu akan muncul jalan keluarnya sebagai sebuah pemberian kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal adalah bagian ketiga dari pembahasan kita di bab 2. Semoga pembahasan materi sebelumnya sudah betul-betul melekat di hati kalian sehingga lebih mudah dalam penerapannya dalam keseharian kalian gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, kita membahas tentang tawakal. Tentu kita harus paham lebih dahulu. Setidaknya kita harus paham apa sih tawakal itu ya. Tawakal memang dari bahasa Arab, tapi maknanya sebenarnya suatu yang saya Mister rasa semua orang Islam itu sudah ngerti artinya. Kalau kalian belum ngerti, maka sepatutnya kalian belajar tentang konsep tawakal. Nah, apakah tawakal itu? Yang ini adalah pengertian dari tawakal. Nah, tawakal atau tawakul itu artinya mewakilkan atau menyerahkan. Jadi sesuatu yang kita punya hajat, kita punya urusan, kemudian kita serahkan kepada perwakilan kita, gitu ya. Secara bahasa artinya begitu. Kalau secara pengertian, secara istilah atau makna sebenarnya yang kita inginkan gitu ya, tawakal adalah ya kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu kondisi. Artinya, pada saat kita sudah berusaha, ya, kita punya impian, kita punya cita, kita punya harapan, goal tertentu, sampai pada satu titik kita sudah usai melakukan apa yang kita bisa. Pada titik itulah kita mewakilkan urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berbuat yang maksimal, mohon bantuan, kemudahan, keringanan agar Engkau memberikan hasil yang terbaik dari apa yang hamba lakukan. Itulah yang dimaksud dengan tawakal. Mari kita contohkan biar lebih real dalam kehidupan kita. Kalian kelas 9 gitu ya. Kelas 9 adalah kelas yang paling ujung dan menjadi pintu bagi kalian untuk masuk ke jenjang berikutnya yaitu SMA. Nah, agar bisa masuk ke jenjang berikutnya SMA, ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Apakah itu nilai mata pelajaran dalam selama di kelas jenjang ini, atau kemudian nanti akan ada ujian-ujian akhir yang harus kalian hadapi pada di ujung pembelajaran nanti. Nah, pada saat itulah kalian akan tiba pada masanya kalian harus menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum sampai pada fase kalian menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada serangkaian usaha yang maksimal yang harus kalian lakukan. Misalnya, bagi yang merasa selama ini belajarnya masih kalau dinilai dari 0 sampai 10, 10 adalah yang terbaik, 0 adalah yang terendah, masih 4, masih 3, masih 2, atau mungkin masih 1 gitu ya. Maka harus memacu dirinya agar sampai pada nilai 6 atau 7 gitu ya. Kalau yang kemalasannya dinilai itu terlalu tinggi gitu, maka dia harus turunkan sampai serendah-rendahnya. Dan kalau ada yang merasa bahwa kerajinannya kalau di antara 0 sampai 10, rajinnya itu masih ada di 4, 5 gitu, maka dia harus meningkatkan ke 7, 8. Kenapa demikian? Sebab
usaha itu nggak pernah bohong gitu ya. Kegigihan itu tidak pernah memberikan hasil yang bohong gitu ya. Tapi kemalasan itu pasti memberikan hasil yang tidak bohong juga. Sebagaimana kemalasan, kerajinan itu memberikan hasil yang nggak bohong gitu ya. Pasti akan ada hasilnya. Sekurang-kurang apapun kita gitu ya. Itu yang harus menjadi mindset dalam benak kalian gitu. Jangan sampai kemudian sudah gitu ya. Ya saya pasrah, saya mah begini-gini aja. Oh, toh nilainya gitu-gitu aja gitu ya. Cukup-cukup aja gitu ya. Nah, artinya nih apa nih? Kedepannya seperti apa? Usaha yang gigih. Kemudian sudah Allah yang kita wakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ketemu kalau sudah sampai pada titik kita tawakal gitu. Nanti akan ada keajaiban yang terjadi ya. Nah, kemudian kita lebih dalam lagi tentang tawakal. Jadi, untuk kita bisa sampai pada konsep yang disebut tawakal tuh, kita tawakal itu seperti apa sih gitu ya. Kita bisa disebut dengan tawakal jikalau satu, kita betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersandar kepada yang lain dari Allah. Sudah betul-betul ya sudah, yes, gimana maunya Allah gitu ya. Gimana maunya Allah. Saya serahkan sudah urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana maunya Allah gitu ya. Nah, pada sampai satu titik kita gimana maunya Allah sudah kita pasrah gitu ya. Sudah didahului dengan usaha cara-cara yang diperbolehkan untuk mewujudkan keinginan gitu ya. Jadi bagaimana caranya, sarananya apa, prosesnya seperti apa, sudah kita dilakukan lebih dahulu. Jadi karena betul-betul sampai titik maksimal gitu ya. Nah, yang keliru adalah ketika barang siapa yang buat tawakal kepada Allah menyebabkan dirinya melalaikan cara atau usaha. Maka sesungguhnya ia telah mencela hikmah Allah. Karena Allah menjadikan segala sesuatu punya sebab musabab. Ya. Pintar itu sebab musababnya adalah rajin belajar. Punya banyak teman itu sebab musababnya adalah kenyamanan orang lain ketika bersama dengan dirinya. Keberhasilan seseorang dalam usaha pekerjaan adalah karena kegigihan keuletannya dalam bekerja. Jadi ada sebab musabab, ada hukum alam gitu ya. Agak berat sekali dibayangkan kalau misalnya malas belajar tiba-tiba menjadi yang terbaik di kelas. Itu rasa-rasanya tidak mungkin ya. Hampir tidak mungkin karena orang yang cerdas pun, orang yang jenius pun sesungguhnya dia selalu menggunakan kemampuan akal berpikirnya untuk belajar gitu ya. Sebab ke otak kita itu kelenturan, kefleksibelan otak kita untuk berpikir, untuk menalar itu tergantung seberapa sering dilatih gitu ya. Orang yang jenius pun akan sering-sering melatih otaknya untuk menalar sehingga dia cepat dalam berpikir. Jadi memang selalu begitu ya, ada hukum sebab akibat. Kalian nih mau apa ya, harus mendahulukan sebab agar itu tercapai gitu ya. Jadi inilah rukun-rukun dari tawakal. Jadi kalau impian kita besar, apa yang harus kalian hadapi juga besar. Jadi usahanya juga harus besar gitu ya. Jadi dengan sabar, ikhlas, dan usaha kemudian tawakal, maka hasilnya akan sepandan gitu ya. Di sini adalah kutipan dari surat At-Talaq ayat 3 gitu ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kita sampai pada titik udah kita serahkan, perwakilkan urusan kita kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah setelah usaha-usaha yang sudah kita lakukan, niscaya Allah penuhi segala keperluannya. Jadi antara keberhasilan, antara usaha dengan keberhasilan itu di antaranya itu ada yang namanya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya, pemahamannya begitu. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, maka akan dipenuhi
cukupkan keperluan-keperluan yang menjadi hajat dari orang itu. Apa saja sih contoh-contoh dari perilaku tawakal dalam keseharian kita? Misalnya kita beribadah pada Allah, ya sudah karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Belajar ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipaksa guru, bukan karena dipaksa orang tua gitu ya. Kemudian jadi udah harus punya keyakinan bahwa berhasil tidaknya usaha kita itu karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan karena apa-apa, bukan juga karena kecerdasan kita, bukan karena kebagusan fisik kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan itu semua terjadi dengan wasilah-wasilah kecerdasan kita, kerajinan kita, mungkin fisiknya bagus, membuat kita berhasil. Tapi itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sandarannya adalah berhasil tidak berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu dia akan bisa bersikap pasrah. Terserah maunya Allah seperti apa, jadi siap menerima dengan apapun yang terjadi. Gitu. Dan juga di sini ada akhlak untuk tidak memaksakan kehendak. Karena kalau sudah kita nafsu ingin tercapai, biasanya terjadi adalah banyak perilaku-perilaku buruk yang akan dilakukan. Misalnya, nih, ulangan. Kalian pengen nilainya 100 gitu ya. Kemudian karena ingin nilai 100 tapi kemampuan kalian di bawah nilai 100, kalian memaksakan kehendak. Dengan cara apa? Dengan cara menyontek, dengan cara minta jawaban, dengan cara mencuri jawaban, ataupun jalan-jalan lainnya agar tercapai keinginan kalian untuk mendapatkan nilai 100 tadi. Nah, ini adalah bentuk pemaksaan kehendak. Jadi satu cara yang ini mencederai, melukai dari makna ikhtiar, usaha untuk mencapai apa yang kalian inginkan gitu ya. Kemudian bersikap tegar dan tenang. Karena ketika kalian sudah punya cita-cita, punya keinginan, akan ada guncangan yang terjadi. Contohnya misalnya, ingin rajin belajar, pasti ada kan cobaan, mau main game, mau senang-senang, mau santai-santai, ya itu coba-cobaannya ya. Nah itu adalah ada guncang-guncangan. Jadi tetap tegar dan tenang. Nanti itu yang akan mengarahkan kalian pada kemudahan, pada keberhasilan dan kemudahan kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Dengan demikian bisa kita simpulkan, kunci sukses itu adalah tawakal. Kenapa demikian? Karena yang memberikan berhasil tidak berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dipegang prinsipnya ya. Berhasil tidaknya kalian itu tergantung kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala sesuatunya, Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan cobaan, gitu ya. Allah yang menggolkan semua harapan-harapan kalian. Jadi keberhasilan itu kuncinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam surat At-Talaq surat ke-85 ayat 2 gitu ya, hingga 3 katakan bahwa wa may yattaqillah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan kepadanya jalan keluar. Sudah mandek, tertutup semua pintu, tidak ada jalan keluar lagi. Nah, pada saat titik tidak ada jalan keluar lagi, sudah mandek, semua tertutup, tidak ada harapan, satu-satunya bisa memberikan harapan adalah ketika kita menyerahkan urusannya pada Allah. Pada saat itulah terbuka pintu jalan keluar, gitu ya. Jadi sudah tertutup semua peluang, tertutup semua jalan, tertutup hal-hal yang mungkin kalian untuk berhasil. Tidak ada peluang sama sekali. Nah, yang bisa membuka peluang jalan keluar itu adalah iman kalian, yaitu ketika kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung lagi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba saja muncul rezeki-rezeki yang kalian tidak duga-duga, gitu ya. Tahu-tahu ada banyak kemudahan fasilitas yang kalian dapatkan. Tahu-tahu nilai ulangan bagus.
tahu-tahu ujian akhir kalian nilainya lebih dari memuaskan. Jadi kunci semua itu semua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah ketawakalan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, maka selain ikhtiar, usaha yang gigih, yang cerdas, yang cermat, dan juga tawakal kepada Allah, maka kita mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa. Apa doa yang harus kita yang diajarkan Nabi yang sebaiknya kita baca doa ini? Yaitu doanya sederhana sekali, doanya Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakaltu, aku bertawakal Allah kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah, karena tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya sederhana sekalian. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Dia. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, berusahalah, kemudian bertawakallah dan panjatkan doa, maka setelah itu akan banyak kunci-kunci kemudahan, kunci-kunci keberhasilan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang biasa menyebutnya that is a miracle, itu adalah keajaiban. Barang siapa yang ingin terjadi keajaiban dalam hidupnya, maka perbaikilah iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kunci sebenarnya hidup aman, nyaman di dunia ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, itulah pembahasan kita tentang tawakal. Mister ringkas, jadi tawakal itu adalah cerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai satu titik bahwa kita itu makhluk yang sangat kecil, segala apa yang terjadi sama kita adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, pada saat itu kita kemudian berusaha karena Allah merintahkan kita untuk berusaha. Gitu ya. Sesuai dengan hukum sebab akibat. Kalau rajin pasti pintar. Kalau malas pasti bodoh, gitu ya. Kalau berbuat zolim pasti akan mendapatkan balasan kezolimannya, gitu ya. Kalau berbuat curang pasti akan dapat balasan sebagai hasil dari kecurangannya, gitu. Usaha itu dengan baik-baik, kemudian kita meletakkan iman kita dengan usaha itu kepada Allah. Ya Allah, udah urusan Allah, aku pasrah deh, gitu ya. Maka pada saat itu akan banyak terbuka keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang kita sebutkan dengan keberhasilan. Dalam Al-Qur'an sebutnya sebagai jalan keluar. Ya, makhraja, jalan keluar, dan rezeki. Rezeki itu bisa berusaha naik kelas, berusaha ranking kalian, peringkat kalian di kelas yang terujung bawah menjadi di tengah-tengah, gitu ya. Itu rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak kalian duga-duga. Jadi hasil benefitnya jauh lebih besar dari apa yang kalian inginkan pada awalnya, gitu ya, atau setara dengan apa yang kalian inginkan. Insya Allah semoga pembahasan kita pada saat ini dapat masuk ke dalam benak kalian, hati kalian, dan bisa kemudian kita memahami benar-benar makna tawakal pada Allah dan kemudian menerapkan tawakal ini dalam keseharian kita. Itu saja untuk sebagai bahan pembahasan materi, dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi sesuai dengan di forum-forum yang sudah kita fasilitasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.